Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja aidan an Abdullah ibn Umar marfu'an muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u Allah fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yughfaru lakum. Imam Abul Qasim Al-Asbahani juga mengeluarkan hadis marfu dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Perintahkanlah oleh kalian berbagai kebaikan dan cegahlah oleh kalian berbagai kemungkaran sebelum kalian berdoa kepada Allah. Namun Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Dan sebelum kalian memohon ampun kepadanya, namun Allah tidak akan mengampuni kalian. Innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Sesungguhnya memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran itu tidak akan menolak rezeki dan tidak akan mendekatkan ajal kematian. Wa innal akhbara minal yahudi war ruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim thumma 'ammu bil bala'i. Dan sesungguhnya para pembawa kabar dari kalangan Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, tatkala mereka tidak memerintahkan berbagai kebaikan dan tidak melarang berbagai kemungkaran, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian musibah menyebar secara merata. Kemudian musibah menyebar secara merata pada mereka semua.
Wa qala al-imamul muhasibi la yahillu lis-sahibil walimati as-sukutu ala ma yaqau fiha minal manakiri biwajhin izil haqqu haqquhu fi manzilihi. Imam al-Muhasibi berkata, tidak halal bagi tuan rumah resepsi pernikahan berdiam diri atas sesuatu yang terjadi pada resepsi pernikahan tersebut dari berbagai kemungkaran dengan suatu cara. Sebab hak itu menjadi hak dirinya di rumahnya sendiri. Wa qawluhul walaimi jamu walimatin wa hiya ismun likulli ta'amin yuttakhadhu lijamin. Ucapan Nazim Syekh Ibn Yamun al-walaim, kalimat ini adalah jamak dari mufrad walimah, yaitu suatu nama untuk setiap makanan yang dihidangkan kepada sekelompok orang. Wa qala Ibnu Farisi hiya tu'amul ursi qala fil misbahi. Wa mal Ibn al-Farisi huwal masyhur. Syekh Ibnu Faris berpendapat walimah adalah makanan bagi resepsi pernikahan. Demikian beliau mengucapkan dalam kitab Al-Misbah, dan pendapat Syekh Ibnu Faris ini merupakan pendapat yang terkenal. Wa amma ghairuhu minal atimati falikullin ismun yakhussuhu kama asyara rizalika ba'duhum biqaulihi. Adapun makanan untuk selain resepsi pernikahan, maka masing-masing mempunyai nama yang tertentu, sebagaimana hal itu disyaratkan oleh sebagian ulama dengan ucapannya tasmiyatul at'imati syahira walimatun madubatun wakira kharsun wa i'zarun wa kull aqiqah atiratun nakiatun tahqiqah. Nama makanan itu telah terkenal, yaitu walimah, ma'dubah, wakira, khurasun, a'zar, dan katakanlah aqiqah, atira, naki'ah, lakukanlah pemeriksaan. Walimatun lil ursi ya zashani madubatun tusna'u lil ikhwani wakiratun lidarikal jadidah wal kharasum ma yuzbahu lil wiladah. Walimah untuk resepsi pengantin. Wahai orang yang berbudi, madubah dibuat untuk saudara-saudara. Wakira adalah karena menempati dirimu akan rumahmu yang baru. Kharasun adalah hewan yang disembelih karena kelahiran. Wal izaru ta'amulil khitani fafham hadakallahu lil bayani haqiqatun nisabil mauludi atira lil mayti khuz
التأكيد نكرة لقدم من السفر ففاز فرصهم وحاصل الضرر. Izar adalah makanan untuk khitanan, maka fahamilah hal itu. Semoga Allah memberimu petunjuk kepada kejelasan. Akikah itu untuk hari ke-7 kelahiran. Atiro itu untuk mengurus jenazah. Ambillah pengikatanku itu. Nakia itu dihidangkan untuk orang yang datang dari perjalanan. Maka jagalah kesempatan mereka dan raihlah berbagai mutiaranya. Wa hasilul hukmi fi hazil atimati anna ta'amal ursi yajibul itsyanu ilaihi inda tawaffur syurudi. Kesimpulan hukum dalam masalah makanan-makanan ini adalah bahwasanya makanan resepsi pernikahan adalah wajib mendatanginya saat telah terpenuhi syarat-syaratnya. Wa anna ta'amal ladzi lahu sababun mu'tadun kalazilil mauludi wal khitani la yajibu wa la yukrahu. Dan bahwasanya makanan yang mempunyai sebab yang biasa terjadi, seperti makanan untuk kelahiran anak dan khitanan, maka tidak wajib dan tidak makruh untuk mendatanginya. Wa anna ta'amal ladzi la sababa lahu yustahabu li ahli al-fadli at-tanazzuhu 'anil ijabati ilaihi wa yukrahu at-tasarru'u ilaihi kama asyara lahu al-baji fil muntaqa. Dan bahwasanya makanan yang tidak ada sebab baginya disunahkan bagi orang-orang yang mempunyai keutamaan untuk menghindari memenuhi undangannya, dan makruh cepat-cepat memenuhinya, sebagaimana hal itu disyaratkan oleh Syekh Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa. Qala Ibn al-Arabi wa kana alaihi salamu yujibu kulla muslim falamma fasadat makasibun nasi wan niyatu karhal ulama lizil mansabi ayatasarwa lil ijabati illa ala syurudin. Imam Ibn al-Arabi berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memenuhi undangan setiap orang Islam. Lalu tatkala usaha-usaha dan niat-niat manusia telah rusak, maka ulama memakruhkan bagi orang yang memiliki derajat untuk cepat-cepat memenuhinya, kecuali dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Wahaza walaysa fi sunnati ijabatu ma yut'imu mubahatan aw takallufan bal ja'an nahyu an zalika. Camkanlah hal ini, dan bukanlah termasuk sunnah memenuhi undangan orang yang menghidangkan makanan karena bermegah-megahan atau lantaran memaksakan diri atau memaksa. Bahkan telah datang larangan tentang hal tersebut. Warwal Baihaqi marfu'an al-mutabahiyani fi at-ta'ami la yujabani wa la yukalu ta'amuhuma. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis marfu'. Dua orang yang saling bermegah-megahan
dalam hidangan resepsi yang dia lakukan, janganlah dipenuhi undangan keduanya dan jangan dimakan sajian keduanya. Ayil mutafakhirani bitu'ami bighairi niyatin salihatin. Maksudnya adalah dua orang yang menyombongkan diri dengan hidangan resepsi tanpa ada niat yang baik. Wa qawluhu minal munkari hiya kullu ma la yurafu fi kitabin wala sunnati. Ucapan Syekh Ibnu Yamun minal munkari, dari berbagai kemungkaran, yaitu setiap sesuatu yang tidak pernah dikenal dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Al-Hadis. Wal jaraimu jam'u jarimatin wa hiya zanbu wa iktisabul ismi. Sedangkan kalimat al-jaraim jamak dari jarimah, yaitu suatu dosa dan pekerjaan yang berdosa. Wal walawil az-zagharitu. Sedangkan al-walawil adalah teriakan histeris. Wa qawluhu ul masail fa'ul isyarah kullun minhuma tatmimun lil baiti. Ucapan beliau ul masail dan fa'ul isyarah, masing-masing dari kedua kalimat tadi sebagai penyempurna bait. Wahia amrun musnadun liwawil jama'ati min wa'ayai bima'na hafizah. Kalimat o merupakan fi'il amar yang disanadkan, yang diisnadkan dengan waw jama', yang disandarkan dengan waw jama', dari kalimat wa'a ya'i dengan arti menjaga. Faidatani, ini ada dua faidah untuk bisa dijadikan pedoman. Al-ula, faidah yang pertama, Zakara Syariful Husaini fi syarhihi ala manzumat Ibn al-Imadi. Syekh Al-Syarif Al-Husaini menuturkan dalam kitab syarahnya yang menjelaskan nazam Ibnul Imad, lamma altaqa Adamu bihawa alaihim assalamu wa ra'athu min bu'din rafa'at sawtaha farhan bihi bikalamin ghairi mafhumin yushbihu az-zagharita. Tatkala Nabi Adam dan Siti Hawa, semoga keselamatan atas keduanya, saling berjumpa, dan Siti Hawa melihat Nabi Adam dari kejauhan, maka dia mengeraskan suaranya karena saking gembiranya dengan ucapan yang tidak bisa dipahami, yang menyerupai suara histeris. Qala, berkata Syekh Syarif, falizalika jarat adatul mar'ati annaha idza farihat wa hasala laha sururun zaghariyatat wa idza hazinat walwalat. Karena itulah menjadi suatu kebiasaan seorang wanita bahwasanya apabila dia bergembira dan dia memperoleh kesenangan, maka dia akan histeris, dan apabila dia kesusahan, maka dia akan meratap. As-saniyatu, faedah yang kedua, min haqqil arusati ala walidayha ayu'allimaha husnal ma'isyati
wa adabal muasyarati ma zawjiha. Faedah yang kedua yang harus kita renungkan, di antara hak pengantin wanita atas kedua orang tuanya adalah hendaknya kedua orang tua dari wanita tadi mengajarkannya tentang mata pencaharian yang baik dan tata krama bergaul bersama suaminya. Kakuni lahu ardan yakun laki sama. Seperti ucapan ayahnya kepada dirinya atau ucapan ibunya kepada dirinya. Jadilah engkau bagai bumi bagi suami, niscaya ia akan menjadi langit bagi dirimu. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah dirimu hamparan bagi suami, niscaya ia menjadi tiang penyangga bagi dirimu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah dirimu hamba wanita baginya, niscaya ia menjadi hamba lelaki bagi dirimu. Wa kuni lahu muti'atan yakun laki ta'i'an. Jadilah dirimu wanita yang patuh baginya, niscaya ia menjadi laki-laki penurut bagimu. Au nahwi haza minal wasaya, atau wasiat-wasiat yang lain semacam ini. Thumma asyara ila waqti dukhuli biqaulihi. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan waktu-waktu berhubungan intim pasangan suami istri dengan ucapan beliau, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah-langkah kita akan selalu ada di dalam jalan lurus yang berpegang teguh terhadap ajaran salafus saleh. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.